Hey guys, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu superhero Marvel yang paling sering ditanya kapan munculnya superhero ini. Siapa itu? Yap, siapa lagi kalau bukan Nova. Perlu diketahui juga, Nova ini merupakan salah satu karakter Marvel yang tertua loh guys. Sebelum adanya X-Men, Guardians of the Galaxy, ataupun Avengers, Nova Corps ini sudah lebih dulu muncul. Mereka ini merupakan pasukan khusus kosmik yang bertempat tinggal di planet Xandar. Singkatnya pada tahun 1976, barulah ada pembaharuan di mana ada seorang pemuda dari New York bernama Richard Rider direkrut menjadi pasukan Nova di bumi. Dalam suatu pembantaian, semua prajurit Nova tidak selamat. Hanya satu orang yang selamat. Siapa dia? Dia adalah Richard Rider. Setahu Daily Screen, mereka semua ini musnah karena dibantai oleh Thanos. Tentu kalian masih ingat, kita bisa mendengar percakapan radio komunikasi yang disuarakan oleh tentara Xandar yang mengabarkan kalau planet mereka hancur. Nah, kehancuran akibat dibantai oleh Thanos ini merupakan jalan satu-satunya bagi Richard Rider untuk hadir ke film-film MCU selanjutnya. Intinya gelar Nova ini diturunkan secara turun-temurun dan juga berganti-ganti orang. Tokoh yang paling terkenal ada Sam Alexander dan juga Richard Rider. Mereka berdua ini merupakan perwakilan Nova yang ada di bumi. Mereka berdua adalah salah satu karakter terkuat yang ada di Nova Corps. Sebenarnya kita juga belum pernah melihat dengan jelas tentang kehadiran Nova Prime. Buat yang belum tahu, Nova Prime ini adalah Nova Corps yang terkuat dan juga pemimpin dari para pasukan Nova. Bahkan setelah berakhirnya Avengers Endgame, banyak sekali fans yang memprotes MCU mengapa karakter Nova ini tidak muncul dan tidak bertarung melawan Thanos. Padahal kita semua tahu, Nova adalah salah satu karakter paling penting yang ada di dunia Marvel. Tugasnya sama saja seperti Guardians of the Galaxy. Mereka ini berpatroli antar galaksi untuk menciptakan perdamaian. Lagi-lagi pertanyaannya, mengapa Nova tidak muncul sampai saat ini? Nah, baru-baru ini, penulis film Avengers Infinity War memberikan keterangan terkait pertanyaan itu. Christopher Marcus dan Stephen McFeely mengatakan alasan tidak dimunculkannya Nova, tentu saja pada saat itu Marvel sedang mengalami masa kritis untuk aktor-aktor mereka. Maksudnya apa? Maksudnya, sudah terlalu banyak aktor yang bermunculan di Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame. Semua karakter penting yang muncul memiliki cerita mereka masing-masing. Sehingga sangat tidak tepat jika harus memaksakan Nova ini hadir, dan juga akan menurunkan performanya jika langsung disandingkan dengan karakter-karakter lain. Nova ini merupakan rencana penting MCU untuk masa depan. Mereka tentu saja tidak ingin gegabah untuk memperkenalkan tokoh ini di waktu yang tidak tepat. Jadi Kevin Feige dan tim menahan karakter ini dan hanya memberikan gambaran saja kepada penonton bahwa memang sampai saat ini Nova ini eksis di dunia MCU. Kemungkinan besar di proyek MCU mendatang Nova ini akan segera difilmkan. Apalagi saat ini Nova hanya tersisa seorang Richard Rider saja. Dengan begitu, MCU bisa memperkenalkan mereka sama seperti mereka memperkenalkan Captain Marvel. Tapi tentu jangan terlalu berharap karakter Nova ini sekuat yang ada di dalam komiknya. Kemungkinan MCU ini akan menurunkan kekuatan mereka demi mendukung alur cerita MCU. Kalau kalian baca komiknya, Nova ini sangat-sangat kuat. Apalagi mereka ini punya sumber kekuatan yang bernama Nova Force. Tentu saja mereka sangat kuat. Mereka bisa dengan mudah memanipulasi energi, kendali gravitasi, dan membuat portal semau mereka. Tapi kenyataannya di film Guardians of the Galaxy Volume 1, mereka diturunkan level kekuatannya demi mendukung cerita agar Ronan ini bisa mengalahkan mereka. Tapi sebenarnya kalau panduan kita ada di dalam komik, Nova ini bisa dengan mudah mengalahkan Ronan. Di Infinity War, kalau Nova tidak diturunkan kekuatannya, maka bisa memakan waktu 30 menit sendiri untuk melihat betapa sengitnya ia bertarung dengan Thanos. Tapi kenyataannya kekuatan mereka harus diturunkan demi mendukung alur cerita. Jika kalian ingin melihat kekuatan Nova sesungguhnya, sudah jelas kita harus menuntut Nova ini dibuatkan filmnya sendiri. Di video pertama kita membahas Nova ini, mari kita bahas dulu daftar kekuatan yang dimiliki oleh Nova. Kita semua tahu bahwa Nova ini bisa sekuat itu berkat kostum yang ia miliki. Kostum tersebut mengandung teknologi Xandarian yang menyalurkan energi yang sangat luar biasa untuk siapa saja pemakainya. Dengan kostum tersebut, Nova memiliki kekuatan luar biasa, contohnya saja seperti kecepatan, daya tahan, dan juga mampu terbang ke angkasa. Helm yang digunakan Nova juga memiliki banyak keunggulan seperti radio, teleskop, sensor night vision, serta oksigen, sehingga Nova ini bisa hidup bebas di planet manapun meskipun tidak ada oksigen di sana. Jadi, inilah dia daftar kekuatan istimewa Nova ketika ia sudah menggunakan kostumnya. Ketika kostum Nova ini digunakan, otomatis penggunanya akan memiliki daya tahan yang sangat luar biasa. Tubuhnya menjadi berotot dan juga uratnya serasa seperti besi.
Daya tahan ini membuat Nova bisa bertarung lama tanpa kelelahan sama sekali. Ia bisa bertarung berhari-hari sekuat apapun musuh yang dihadapinya. Bahkan Nova sudah terbiasa terbang dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Ia terbang dari planet ke planet dan tidak mengurangi energinya sama sekali. Ketika berhadapan dengan musuhnya, Nova ini harus tepat mengenai lawannya. Jika tidak, maka akan menyebabkan kerusakan yang sangat luar biasa di sekeliling mereka bertarung. Makanya, tentara Nova ini selalu memikirkan baik-baik setiap kekuatan yang dilemparkan ke musuh mereka. Itulah sebabnya Nova Corps ini terkenal akan keakuratannya dalam mengenai target-target mereka. Nova ini hampir tidak pernah meleset, sama kasusnya seperti Hawkeye yang selalu akurat dalam menembakkan panah-panahnya. Selain stamina yang bagus, Nova memiliki daya tahan luar biasa untuk bisa hidup di galaksi. Ia kebal dan bisa menerima serangan apapun. Ia sering sekali terlempar jauh ke angkasa dan tubuhnya baik-baik saja. Bahkan Nova ini bertahan dari serangan Galactus dan juga Annihilus. Tentu sebagai prajurit kosmik, wajib sekali memiliki kekuatan yang seperti ini. Meskipun sulit untuk melukai Nova, tapi terkadang Nova juga bisa cedera di beberapa pertarungan. Hebatnya, Nova ini ternyata juga memiliki kekuatan penyembuhan diri atau yang sering dikenal dengan healing factor. Nova bisa sembuh dari semua luka atau cedera. Tetapi, Nova tidak seakurat Deadpool healing factor-nya. Jika bagian tubuhnya terputus, Nova tidak bisa menumbuhkannya kembali. Terbang adalah kekuatan yang paling lumrah dimiliki oleh pasukan Nova. Mereka bisa terbang dimanapun mereka berada. Yang lebih mengesankan dari terbang, ternyata pasukan Nova ini bisa terbang melalui hyperspace seperti yang dilakukan oleh pesawat-pesawat luar angkasa. Nah, hal tersebut memudahkan mereka untuk sampai dengan cepat ke planet tujuan mereka. Selain bisa terbang, Nova ini juga memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Ketika terbang, Nova ini bisa terbang melebihi kecepatan cahaya. Tapi jika ia menggunakan kecepatan yang terlalu besar, tentu saja ini dapat membahayakan tubuhnya yang bergesekan dengan atmosfer planet tujuannya. Tidak hanya di udara, Nova juga bisa berlari dengan cepat. Ia bahkan bisa berlari ratusan mil per jam. Nova memiliki banyak sekali kelebihan. Sudah memiliki kekuatan di berbagai aspek, dia juga bisa meningkatkan kekuatannya secara drastis. Hingga saat ini, kita belum diperlihatkan kekuatan penuh dari seorang Nova. Saking kuatnya, Nova ini pernah mengalahkan Silver Surfer yang merupakan salah satu karakter paling kuat di galaksi. Nova juga pernah mengalahkan Annihilus dengan kekuatan standarnya. Salah satu kekuatan utama Nova adalah proyeksi energi. Mereka bisa menembakkan berbagai energi yang kuat untuk musuh-musuhnya. Bahkan mereka ini bisa menembakkan energi dari tangannya dengan bentuk yang mereka inginkan. Salah satunya seperti bentuk balok gravimetri. Selain itu, Nova juga dapat memanipulasi gravitasi, sehingga ia bisa saja menghilangkan gravitasi yang ada di suatu planet. Seperti yang sudah kita singgung tadi, Nova ini bisa berpindah dari satu planet ke planet lainnya melalui sebuah portal yang bernama hyperspace. Dengan kekuatannya, Nova ini bisa membuka portal hyperspace dan bisa berpindah dari satu titik ke titik lainnya di luar angkasa. Kemampuan ini banyak kegunaannya. Kalau Nova ingin melarikan diri dari suatu ledakan atau bencana, maka dengan gampang, mereka bisa dengan cepat pergi melalui portal ini. Kekuatan Nova yang paling berguna, mereka ini memiliki kekuatan yang diakses melalui World Mind. Nova punya kontrol akan World Mind, sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan kekuatan ini sebagai semacam superkomputer yang dapat memberikan akses ke ribuan tahun pengetahuan yang tak ternilai tentang alam semesta. Kekuatan ini hadir dengan beragam aplikasi. Nova dapat dengan mudah mengunduh profil lengkap musuhnya. Kemudian mereka juga bisa mengakses jaringan komputer yang sangat terlindungi. Dan yang terakhir, mereka dapat mendeteksi berbagai ancaman atau informasi-informasi lainnya. Nah, itulah tadi deretan kekuatan Nova yang perlu sekali buat kalian ketahui. Nova sangat kuat sebagai penjaga galaksi. Kalau mengikuti komiknya, Nova ini benar-benar tidak tertandingi, guys.
Nah pertanyaannya, apakah MCU berani membuatnya sekuat yang ada di dalam komik? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita nantikan saja proyek MCU ke depan. Oke guys, itulah tadi pembahasan tentang karakter Nova tahap pertama. Kedepan kita akan bahas lagi terkait hal-hal yang lebih mendetail lagi terkait karakter Nova ini. So, jika kalian menyukai video seperti ini, dukung Daily Screen dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.